baik itu darahnya ada pada pakaian ataupun badan kita. Karena sulitnya menjaga ada nyamuk. Kita lagi sholat, Allahu Akbar. Di sini dia nempel. Kita bilang berdarah nih, ya, itu di ma'fu. Kalau jumlahnya sedikit darahnya, ya kalau nyamuk dikit lah. Nggak mungkin dia sampai mengalir-ngalir gitu ya Bu ya. Itu nggak tahu nyamuk apaan yang begitu tuh. Nah itu seperti itu. Tetapi kata Imam Nawawi, menurut qaul yang asah, tetap walaupun darahnya banyak, nyamuk itu tetap dima'fu. Jadi darah nyamuk tuh mau banyak mau sedikit dima'fu. Kata para ulama dimaafin, gitu ya. Jadi kata Imam Nawawi ada dua nih, Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Kata Imam Nawawi dimaafin mau banyak mau dikit, tapi kata Imam Rafi'i nggak dimaafin kalau banyak. Kalau dikit dimaafin. Sama kayak kita pernah bahas Bu masalah puasa. Waktu pembahasan saum Ramadan, puasa. Antara yang membatalkan puasa salah satunya makan dengan sengaja. Kalau makan tidak sengaja batal nggak? Enggak. Tapi ulama berbeda pendapat di sini. Kata ulama yang pertama, kalau nih kata Imam Rafi'i, kalau makannya banyak, walaupun dia nggak sengaja batal. Karena banyak yang dia makan, masa iya orang makan sampai nambah-nambah nggak ingat, gitu, ya. Tapi kalau makannya sedikit tidak batal. Cuman kata Imam Nawawi nggak batal, mau banyak mau dikit, namanya orang lupa nggak bisa disalahin. Ya walaupun dia lupa udah nambah sampai 3 kali kan, dia lupa. Begitu udah kelar makan yang ketiga kali, ya Allah saya Ramadan ternyata lagi puasa gitu ya. Jadi gitu. Ini ada perbedaan pendapat para ulama, sama kayak makan banyak atau sedikit. Tapi biasanya kalau makan banyak tuh inget Bu ya, betul nggak? Kita udah makan es campur 1 mangkok, nasi padang 2 piring, begitu udah habis, ya Allah saya Ramadan, alhamdulillah, udah lanjutin aja, ini nggak batal kok. Kenapa? Nggak sengaja, gitu ya. Jadi gini, bukan dilanjutin karena sudah habis dia baru ingat. Jadi kalau belum habis, misal tinggal 1 sendok lagi nih Bu, intinya rendang nih sama bumbu-bumbunya. Begitu kita mau nyuap, ya Allah saya lagi puasa, tanggung 1 lagi batal. Maka yang 1 itu nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena sudah dikasih apa? Ingat kita sama Allah. Ya, jangan gara-gara tanggung sendok lagi habisin aja, itu batal malah seperti itu. Yang dimakfu adalah ketika kita benar-benar tidak sengaja makan. Ya, kalau sengaja beda lagi, berdosa juga. Yang kedua harus dikodok puasanya, gitu ya. Sama yang nggak sengaja pun harus dikodok, cuman dia tidak berdosa. Kok dikodok? Yang nggak sengaja dia boleh melanjutkan puasanya karena tidak membatalkan puasa, gitu ya. Itu masalah makan. Jadi ini perbedaan para ulama. Kata Imam Nawawi, menurut qaul yang asah tidak batal atau tidak maksudnya darah nyamuk ini dimakfu, dimaafin, baik jumlahnya banyak ataupun sedikit. Tapi kata Imam Rafi'i tidak dimakfu, tidak dimaafin kalau jumlahnya banyak, yang sedikit masihlah dimaafin, begitu ya. Kemudian apalagi kutu, sama hukumnya dengan nyamuk. Nih santri banget nih dulu ya. Ini anak santri ini suka dulu saya ingat di pondok itu. Jadi saking banyaknya kutu santri sampai keluar dari mukena itu ya. Keluar dari mukena sama jilbab. Ya udah jilbabnya putih. Jadi tiba-tiba kalau misalkan kita lagi kutuan, banyak kutu, lagi sekolah nih, jilbabnya putih, ada kutu 3 biji, sama temen diambil kutu, kata temen. Ya Allah, itu malunya bukan main tuh. Sama kayak pakai mukena, kan dia suka keluar gitu ya. Jadi dia berkutu banyak, tiba-tiba tuh kutunya ada di sini, dia kelihatan di sini lagi jalan. Ya, kita tepok tuh kutu, berdarah, maka itu dimaaf. Ya, jadi baik darah nyamuk maupun darah kutu itu sama hukumnya dengan nyamuk, dimakfu. Apalagi yang sama hukumnya dengan nyamuk, nyamuk, kutu, air kencing lalat. Ya, saya belum pernah lihat. Bu Fitra kemarin bahas
keringat kambing. Ya Allah, air kencing lalat ya, air kencing lalat. Pernah lihat ibu-ibu? Juga. Nanti ibu pakai kaca pembesar ya, teropong lihat dia gimana gitu air kecil. Disebutkan air kencingnya lalat sama hukumnya dengan darah nyamuk, dimaafin. Ini bahkan dalam kitab ini disebutkan termasuk air kencingnya kelelawar, apalagi tuh. Ya Masya Allah. Ya, jadi seperti itu ya. Bagaimana kalau kita ragu, nih darah banyak apa dikit ya? Ini kayak darah nyamuk ya, banyak apa dikit ya? Maka kata para ulama, ambil hukum asalnya, yaitu hukum yang sedikit. Jadi yakini bahwa itu sedikit, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini, ibu-ibu? Apalagi najis yang dimakfu dalam sholat ini penting nih. Ini kita sering juga ya. Di antaranya adalah bintil-bintil kecil yang ada pada kulit dan ada nanahnya. Selagi gatel-gatel bu, ada bintilan gitu ya. Baik itu isinya encer maupun kental, nanah sama darahnya ya. Ini masih dimakfu sebagaimana darah nyamuk. Jadi tiba-tiba ibu ada bintil kecil di sini nih, kepencet, tak, dia apa namanya? Pecah, keluar cairannya, itu masih dimakfu. Ya, itu masih dimakfu. Baik jumlahnya sedikit ataupun banyak, menurut kaul yang asoh gitu ya. Nah, tapi di sini gini, para ulama mengatakan kalau darah dari luka atau bintil-bintil kecil itu pas keluar bau, maka hukumnya jadi najis, sholatnya batal. Tapi kalau dia tidak bau, menurut mazhab yang paling kuat ya pendapatnya, dia dikatakan suci. Jadi gimana ustaz, harus dicium dulu atau gimana gitu ya? Ini ada bintil, ya itu harus meyakini seperti itu ya. Jadi kata para ulama begitu dalam kitab ini.